Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, sebagai Muhammad Taufik Nadif, peserta magang tahun 2022 sampai tahun 2023 di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan, yang lokasinya tepatnya di Samarinda di Jalan Merdeka. Oke, kita bisa mulai di tanggal 20 Desember tahun 2022. Kemarin masyarakat Samarinda cukup dihebohkan dengan adanya keriuhan yang terjadi di Jalan Sira Salman, Samarinda. Tak lama berselang, satu unit ekskavator mulai menggaruki satu persatu bangunan berupa 2 unit kedai kopi dan 1 unit hunian, 2 bangunan kafe yang dibongkar. Itu sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam perkara ini. Namun, 2 kafe tersebut berdiri di atas tanah yang bersengketa dengan sistem sewa dari pihak yang bersengketa pada kasus ini, termasuk kasus sengketa perdata. Jadi kepemilikan berdasarkan 2 sertifikat hak milik dan 1 surat penguasaan tanah yang disingkat SPT. Sengketa lahan ini sebenarnya bukan perkara baru. Cukup lama sih perkaranya ini. Perkara tersebut sudah bergulir sejak tahun 2017 yang lalu. Namun telah dibahas cukup lama dari tingkat pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung sampai upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali telah dilakukan. Dalam putusan tersebut juga tertulis tanah ini harus seperti semula dalam artian tanah kosong. Otomatis bangunan yang ada di atasnya harus diratakan. Dalam kasus ini ada isu hukumnya. Berdasarkan pendapat saya, majelis hakim tidak mengabulkan sah dan berharga atau tidaknya diletakkannya konservasior beslak pada objek sengketa. Sengketa lahan tersebut terdapat di pasal 506 KUHP Perdata, ialah benda tidak bergerak karena sifatnya pasal 506 KUHP Perdata misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang. Dan termasuk dalam pasal 1131 KUHP Perdata yang dimana dimaksudkan dalam pasal sebutkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Dengan demikian, menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis menjadi jaminan atas utang yang telah dibuat. Sebagai disclaimer nih, dalam video ini, edukasi ini, kami buat semata-mata agar teman kelas hukum dapat memahami apa itu sita jaminan yang sudah tertuang dalam pasal 506 KUHP Perdata dan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga menjadi perbandingan diletakkannya konservasior beslak. Jadi tetap nantikan video edukasi lainnya ya, channel Kelas Hukum. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum agar dapat berhati-hati dalam bertindak. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.